kita dari awal pertemuan itu belum pernah ada ketemuan daring gitu offline. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan buat itu. Langsung aja di malam ini rencananya kita mau hal utama yang mau kita bahas itu kita akan coba nge-review gitu ya dari apa desain-desain teman-teman semua yang sudah masuk dan sudut pandangnya nanti untuk nge-review ini memang harapannya nggak satu arah tuh maksudnya bukan cuman dari saya yang memberikan komentar gitu ya soal desain yang udah masuk, tapi juga harapannya nanti teman-teman yang lain bisa aktif untuk ngasih kritik saran gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, untuk teman-teman yang desainnya itu sedang direview, harapannya bisa mengambil sisi positif dari kritik saran yang disampaikan oleh teman-teman sekalian yang lainnya kayak gitu. Jadi supaya eh, apa namanya? Harapannya itu bukan bikin kita jadi down misalkan kalau dapat kritikan, tapi itu jadi perbaikan, evaluasi supaya nanti jadi bisa lebih baik lagi untuk desain selanjutnya. Kayak gitu ya. Jadi yang pertama tadi sekali lagi harapannya ini teman-teman yang lain aktif juga ngasih komentar kalau misalkan memang lagi berhalangan nggak bisa open cam atau open mic boleh lewat chat itu ya satu. Yang kedua nanti kalau dapat kritik saran itu boleh dicatat, nah gitu dicatat nanti buat evaluasi biar nanti ada perbaikan untuk desain selanjutnya kayak gitu, karena ini memang uh, sesuai yang dulu di awal pernah saya sampaikan untuk ngedit bareng ini kita konsepnya belajar bareng kayak gitu ya. Saya juga siap untuk menerima masukan dari teman-teman semua, belajar bareng, dan salah satu formatnya kita bakalan lakukan review desain atau mau bedah desain dari apa yang saya buat kayak gitu. Itu ya, udah siap? Kalau udah siap kita awali bersama-sama dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, langsung aja kita mulai. Coba absen dulu yang hadir malam ini, yang ngumpul ngumpul apa? Ngumpul tugas ya, ngumpul challenge siapa aja kemarin boleh raise hand dulu atau komentar di chat gitu saya gitu. Raise hand deh boleh, raise hand aja, raise hand. Raise hand tau ya, raise hand kalau open cam boleh. Ada nggak tombol raise hand-nya di situ? Ada. Tadi kalau yang udah absen kan ada Mas Rizal, kemudian Mbak Nisfa, ini sama adiknya Rio. Ah, Mas Rio hadir juga. Adiknya namanya siapa? Ayu. Oh iya, adiknya Mbak Nisfa namanya Ayu. Oke, ada lagi nggak yang lain yang ikut ngumpul tugas juga? Ini Mbak Hidayati kalau nggak salah ada ngirim kan ya di tugas yang pertama, ya nggak? Sebentar. Ada ya? Ada nggak? Sebentar. Oh ini ya, nah ini nih, ya. Mbak Helma Hidayati, ya benar. Terus yang lainnya, Mbak, oh yang lainnya nggak ada, belum hadir. Oke, kalau gitu kita mulai dari yang sudah hadir. Nah gitu ya, kita coba mereview dari uh, poster teman-teman yang hadir di forum. Oke, kita mulai dari tadi yang hadir duluan ada Mas Rizal. Coba kita buka desainnya Mas Rizal yang mana? Mas Rizal ini kemarin ikut dari challenge yang pertama. Nah ini dia. Oke. Nah untuk panduannya, nah ini dulu kita buka dulu ya. Ini desainnya udah kelihatan ya teman-teman ya. Cukup jelas apa enggak nih desain yang ditampilin? Atau kurang? Kalau kurang kita buka di sini aja deh. Kita buka di tugasnya. Ini muncul ya Google Drive-nya. Oh, nggak dikirim ke sini kan kemarin ya karena oversize. Iya, iya, kegedean filenya. Ya bener ya, Mas Rizal. Cam antum di tengah gitu kah? Gimana maksudnya? Nutupi share screen kah? Oh, ini sebentar tak kecilkan dulu. Ya. Oke. Udah ya? Aman ya? Gimana? Aman? Ini kalau nggak ada yang open mic nih, saya kayak ngomong sendiri nih. Aman, Aduh. aman. Ayo. Oke, kita lanjut ya.
Ini coba tak full screen dulu. Nah ini, yang ini. Mas Rizalnya mana nih? Ada nggak orangnya? Mas Rizal, Mas Rizal. Hadir, hadir. Hadir, oke. Ya, ini kita coba mau buka Hadir, review Pak. dari desainnya Mas Rizal dulu. Nah, ini kemarin sudah ngumpul tugas. Challenge-nya kemarin kita minta untuk bikin desain quote dan formatnya itu untuk story. Nah, kalau story itu kan berarti udah sesuai ya kayak gini ya. 720 kali berapa? 1980. Berapa? Kok saya lupa. 1280 ya. 720 sama 1280. Nah, kayak gitu. Portrait begini. Nah, kemudian untuk panduannya, nih ya, panduan untuk reviewnya kita pakai ini. Kalau masih ingat yang kemarin sempat saya share di awal itu, nah ini. Jadi eh, mungkin karena kan kalau soal selera desain, kemudian pilihan warna itu kan memang bakalan subjektif sesuai dengan selera kita masing-masing. Atau mungkin karakter desainnya gitu ya. Ada yang suka pakai apa sketch gitu, misalkan ada yang cuman dia cuma cuma apa tuh namanya ya stylenya tuh bisa beda-beda gitu, contohnya kayak gini nih kan. Nah ini misalkan pakai gambar kartun ya kan, ada yang cuma pakai pemandangan kayak gitu, ada yang numpuk-numpuk begini misalkan, ada yang pakai style meme, ini kan meme nih kan. Nah ini kan agak unik sih dia kan. Misalnya begitu, jadi bisa macam-macam. Nah kita mungkin bukan ke arah situnya, tapi yang bakalan kita review itu soal ini. Nah, ini coba saya ulang sedikit. Jadi, hal-hal yang perlu kita perhatikan itu soal yang pertama prinsip dasarnya. Jadi soal penekanan itu kan ya, yang pertama ini ada 3 poin, prinsip desain visualnya, tipografi, sama layout. Nah, untuk prinsip desain visual itu yang pertama nanti ada penekanan. Penekanan itu maksudnya bagian mana yang akan kita tonjolkan pesan utama dari poster itu, desain itu. Kemudian yang kedua alur. Ketika kita melihat desain itu kita maunya orang itu bacanya dari mana ke mana gitu, informasinya mana dulu yang dibaca baru informasi yang mana. Nah itu alur. Kemudian kontras ini lebih ke pengaturan warna kayak gitu ya. Kemudian berikutnya keseimbangan. Nah keseimbangan ini berarti kita bicara komposisi, komposisi pengaturannya nanti coba kita ulik lagi. Terus yang berikutnya ini keterpaduan, ini tambahan. Nah berikutnya selanjutnya di sini ada tipografi. Nah tipografi itu penggunaan pertama penggunaan font, kemudian pengaturan fontnya gitu. Apakah dia nanti bold, miring, italic, atau misalkan pakai garis bawah dan lain sebagainya. Nah berikutnya lagi layout, penyusunan elemen yang ada di dalam poster desain. Nah gitu. Nah ini langsung panduan untuk nanti kita melakukan review. Tapi sebenarnya ini kan teori ya teman-teman ya. Ini semua adalah teori yang sebenarnya teori ini kan dia berasal dari kenyamanan mata kita ketika kita melihat desain gitu. Jadi awalnya itu kan tidak ada teorinya. Awalnya itu ketika kita melihat desain itu kan bagaimana respon kita atau tanggapan kita awal pertama kalinya kayak gitu. Nah kemudian baru setelah itu diamati baru muncul teori-teori ini gitu ya. Contoh nih misalkan soal penekanan nih ya, atau misalkan soal kontras. Nah itu kan apa namanya alaminya kita itu kan kalau melihat sesuatu apa namanya harus ada misalkan gitu ya perbedaan warna yang jelas supaya kita bisa dengan mudah melihat sebuah teks misalnya kayak gitu. Nah awalnya kan kayak gitu, nggak ada teorinya, baru dibikin teorinya gitu ya. Jadi apa? Maksudnya yang pertama kita jangan terlalu bingung dulu soal teori, tetapi apa yang kita rasakan pertama kali nanti kalau melihat desain gitu. Contoh tadi kan di awal tadi ada saya buka yang ini. Nah ini perasaan kita pertama kali waktu ngelihat ini kayak gimana nih? Ya kan? Bingung mungkin ya, perasaan kita kan bingung. Ya nggak, perasaannya apa coba? Boleh dikasih tanggapan perasaannya ngelihat ini apa? Bingung mungkin ya. Bingung, kemudian terlalu rame ya kan? Warnanya terlalu apa? Terlalu menyala misalkan. Kelihatan nggak? Ini desain spanduknya kelihatan nggak? Di sini Kelihatan nggak? kelihatan. Kelihatan ya? Nah itu, Kelihatan misalkan bang. ini. Nah itu misalnya ini warnanya terlalu menyala terus kayak gini. Ini kan ini kurang jelas nih. Nah ini kenapa bisa jadi kurang jelas?
teks tulisan fasilitas yang ada di sini karena dia kurang kontras gitu antara tulisannya yang warna coklat dengan background kertasnya yang juga warnanya mirip-mirip coklat gitu. Nah, itu berarti apa namanya? Secara alamiahnya kita tuh ngelihatnya sebenarnya memang udah nggak nyaman aja gitu, nggak jelas informasinya. Nah gitu. Tapi secara teori ternyata ada teorinya. Teorinya tadi soal ini. Oh ternyata itu soal kontras gitu kan, soal penggunaan font dan lain sebagainya. Nah gitu. Bisa dipahami ya sampai sini ya, jelas ya. Gitu. Jadi nanti cara kita nge-reviewnya kayak gitu. Apa namanya? Kenyamanan kita dulu lah untuk ukuran pertamanya. Nah gitu. Dan itu memang tergantung dari kepekaan kita, kebiasaan gitu sih, kebiasaan. Kalau kita nggak punya referensi desain yang bagus, ya berarti yang kurang bagus pun menurut kita sudah bagus karena kita nggak punya referensi yang bagusnya gitu. Kebayang nggak? Kebayang nggak? Oke, kita langsung aja nih. Contoh sekarang ke desain yang pertama. Ini punyanya Mas Rizal. Nah, siap-siap Mas Rizal sidang skripsi ya? Bukan ya? Nah, ya. Nah, silakan mungkin dari sini ada yang mau ngasih tanggapan dulu nih ya sebelum kita coba ulik nih. Ini di sini ada penggunaan font, kemudian ini fontnya teks fontnya di sini jarak antar fontnya disengaja dibuat rapat karena supaya terlihat efek agak menumpuk gitu ya, dikasih shadow, bener ya? Nah, gitu. Terus di sini ada penggunaan apa namanya teks yang ditekankan ya, nih ada yang ditebalkan fontnya. Berarti kalau ini kan ada yang apa like ya, kan kalau font itu kan dia ada yang tipis, ada yang tebal di bold kayak gini. Nah itu berarti kalau ada yang di bold itu penekanan, penekanan hal penting. Nah kayak gitu. Nah ini ada beberapa hal yang digunakan di desain ini. Kira-kira ada yang mau kasih tanggapan dulu? Silakan. Ada satu, dua, tiga. Kasus ditutup ya. Oh nggak ada. Gimana? Udah bagus ya? Udah cukup bagus ya? Ya ada. Nah kalau dari oh ada yang chat ya? Ada yang chat. Kita buka dulu mana chatnya. Mau nanya? Oh iya mau nanya apa? Silakan silakan. Mbak Nisfa mau nanya silakan. Masih diketik. Nah sambil ngetik, kalau saya mau kasih komentar soal desain ini, sebenarnya secara tadi yang sudah saya jelaskan ini kan sudah menggunakan beberapa prinsip ya. Kejelasan informasinya kita sudah sejak awal kan ketika ngeliat poster ini kita langsung dibimbing kepada headline gitu. Berarti kan sudah dapat pesannya langsung kita langsung bisa membaca jangan risau dengan masa depan misalkan gitu ya. Kemudian ini tadi sudah menggunakan tadi ada yang di bold, ada yang dibikin tipis kayak gitu. Cuman ini kalau di Canva ngeditnya, ini kita nggak bisa bikinnya di handphone ya nggak? Ini kemarin pakai laptop ya, Mas pakai Rizal? handphone. Oh pakai handphone, gimana caranya? Bisa bikin ada yang boldnya nih? Itu disalin teksnya, jadi Oh, ditimpa di atasnya. berarti itu ada beberapa teks gitu ya? Ada berapa teks yang Ya, berarti ditumpuk-tumpuk. yang ini kan berarti yang siapa saja terus bertawakal dengan mencukupi itu dia jadi sendiri ya, dibikin bold gitu kan? Ya teks sendiri, ya di Nah bawah itu, sendiri. nah itu dia kayak gitu memang. Kalau Canva ini cara mainnya begitu. Kalau kalau nggak ada caranya kita cari triknya sendiri. Nah, luar biasa itu. Kayak gitu. Nah saya taunya cuman kalau pakai laptop aja gitu. Nah eh, kalau komentar dari saya pribadi sih ini lebih ke pengaturan apa namanya keseimbangan ya komposisi. Bagian sini ini apa sebenarnya kayak ada ruang ruang kosong. Ruang kosong itu kan memang perlu gitu, kadang perlu. Cuman perlu ada keseimbangan kayak gitu. Ini kayak kayak gimana? Ngerasa nggak? Ngerasa ada yang aneh nggak di bagian sini? Teman-teman ada nggak yang ngerasa aneh gitu nggak? Nah kalau usulan dari saya sih mendingan bagusnya ini logo ini kan ada logo nih yang di atas nih ya. Nah logo ini bagus kalau ditaruh di area sini kayak gitu. Jadi supaya ngasih keseimbangan antara teks yang di atas ini dengan bagian bawahnya. Karena kan ini objek yang di sebelah kanan ini kan sudah full di kanan ya. Jadi posisi kiri ini kosong gitu. Nah, kalau ini logo logo apa nih Instagram dengan apa ID username-nya ditaruh di bawah sini, nah ini cukup menyeimbangi sudah. Jadi nggak harus full, tapi apa namanya teksnya ini bisa ditaruh di sebelah sini gitu.
Atau bisa juga misalkan ini apa caption yang ini bahasa Arab dengan terjemahannya ini digeser agak ke bawah misalnya. Nah gitu. Cuman kan akhirnya ruang kosongnya jadi di tengah ya, jadi di tengah. Nah gitu. Itu aja sih rekomendasinya. Gitu. Bayang nggak? Tapi gimana menurut teman-teman tanggapannya? Karena kan memang ini menurut pendapat banyak pihak sih. Desain Rio sudah dibahas kah? Belum, kan antum datangnya terakhir. Bahasnya terakhir aja. Belum. Rio nanti dulu ya. Oke, ini sudah masuk pertanyaannya. Gimana yang ini tadi ada yang mau nanggapin? Gitu ya, Mas Rizal ya sarannya. Jadi teks ini boleh di sini, cuma nanti paling diperhatikan kalau di story itu kan khawatirnya tertutup sama ini ya, apa tuh namanya? Kolom komentar kan di sini kan biasanya kan. Jadi taruhnya agak di atas ini aja nggak apa-apa di sini. Gitu. Jadi ini logo yang di atas ini bisa digeser di sebelah bawah. Selebihnya udah clean, udah bersih gitu. Ya, mantap lah. Makanya dapat urutan nomor 2 kemarin ya. Nggak tahu ini voting dari teman-teman sih ya. Pertanyaan, itu gimana caranya nembalin beberapa kata teksnya itu sama beda-beda. Nah ini tadi udah dikasih tahu ya sama Mas Rizal ya caranya ya. Jadi ditumpuk berapa teks. Nanti coba kita praktekin langsung. Berarti kotak teksnya itu beda-beda, tapi ditumpuk. Ya bener, kayak gitu. Kalau di laptop itu bisa langsung, ya kan ya. Kalau teman-teman ngeditnya di laptop bisa langsung. Cuman kalau misalkan di handphone tadi ada keterbatasan. Nah coba kita langsung praktekin dikit. Kalau di ini saya pakai laptop, cuman coba kita apa anggap ini misalkan di handphone ya. Mbak Ayu, Mbak Nisfa ngeditnya pakai handphone ya? Ya bener ya. Nah kita coba bikin teks tebal di sini. Nah ini kan berarti fontnya sudah support nih. Kita cari font yang support dulu. Kalau saya biasanya pakai Montserrat. Ini font sejuta desainer nih ya. Nah contohnya ini kan dia fontnya nama fontnya Montserrat, pilihannya jenisnya regular. Nah, kemudian kita mau bikin ada yang tebal. Kalau di laptop kan tinggal di blok begini, ya kan? Dikasih bold gini, langsung tebal dia. Nah, tapi kalau di handphone ini nggak bisa. Jadi otomatis kalau caranya Mas Rizal tadi ini di copy jadi dua gini ya, diduplikat, kemudian bagian yang tebalnya ini diambil bagian tebalnya aja, taruh di atasnya gitu, terus di bold. Nah gitu ya, bener. Ya betul, wah kita dapat ilmu baru nih dari Mas Rizal. Terima kasih uh, sarannya, mantap. Nah gitu, sudah kebayang ya. Jadi kalau misalkan ada banyak berarti nanti tinggal ditumpuk-tumpuk aja itu yang lainnya. Nah kayak gitu caranya. Oke lanjut, ini Zoom meetingnya bentar lagi habis ya, cuman sampai 40 menit, berarti 2 menit lagi kayaknya. 45 atau 40 menit. 2 menit lagi habis, nanti saya share Zoom meeting yang berikutnya gitu. Ya, nah kita lanjutkan ke desain berikutnya punya Mbak Nisfa sama Mbak Ayu. Nah ini sudah, nah ini kemarin desainnya udah masuk sejak awal ya. Challenge-nya hari apa itu? Hari Selasa kalau tidak salah. Hari Rabu sudah dikirim tugasnya. Rabu pagi ya. Nah ini kemarin, ini kalau ini punya Mbak Nisfa ya. Udah muncul belum? Udah kan? Sudah muncul ya? Sudah. Oke. Ini punya Mbak Nisfa ngeditnya di Canva ya ini ya, di Canva. Oke, sekali lagi kita reviewnya lebih ke apa tadi ada apa itu namanya panduannya yang tadi ya soal komposisi, kemudian pengaturan layoutnya sama penggunaan font. Nah itu kita langsung aja cek dari sini. Mungkin ada yang mau ngasih tanggapan dulu, teman-teman nggak usah sungkan, atau dari Mbak yang desain sendiri kalau mungkin ada yang ngerasa
ini sebenarnya bingung sih ini mau ditaruh di mana gitu atau ini mau pakai font apa gitu, boleh kalau mau nanya dulu. Kalau gitu boleh juga. Nah, sambil nunggu respon yang lain juga ya. Desainnya ibu-ibu banget. Emang apa indikasinya desainnya ibu-ibu tuh? Apa ya? Nggak bisa. Iya. Berarti kalau desainnya kayak gini nih punya ibu-ibu nih. Oh iya iya. Kalau boleh tahu Mbak Nispa mungkin latar belakang aktivitas satu pekerjaan sekarang apa ya? Ada nggak? Mana? Guru. Oh iya. Biasanya desain ini dipakai untuk keperluan apa? Sehari-hari maksudnya. Sebelum ini. Pakai desain itu buat apa kira-kira? Bikin poster untuk di sekolah mungkin? Oh iya. Mhm. Berarti untuk poster kajian juga ya kebanyakan ya? Ya, jadi eh, kalau saya lihat dari desain ini yang apa namanya perlu diperhatikan itu memang penyusunan, penyusunan kalau dari ini ya alur yang di sini tadi, penggunaan font karena memang kan ini eh, yang paling banyak digunakan kan fontnya itu. Ini penekanan, terus apa ini namanya? Mana tadi? Ini klasifikasi huruf, penekanan, terus alur, penekanan sama alur. Dua hal ini yang eh, krusial gitu, yang paling penting. Jadi gini misalkan ya, kalau kita lihat poster ini apa hal pertama yang akan kita baca misalnya? Yang akan kita terima, informasi yang pertama kita terima itu apa biasanya? Pasti ke gambar dulu, kan gitu ya? Karena kan yang objek paling besar di dalam poster ini kan gambarnya kan, itu. Soalnya mungkin teksnya lebih besar misalkan. Nah itu kemungkinan gambar. Setelah gambar baru akan mencari objek yang lebih besar yang lain gitu. Di sini ada font, ada teks maksudnya, teks ini Muharram. Nah gitu. Jadi kalau kita bicara soal urutan, berarti itu yang dimaksud dengan urutan. Bagaimana kita me, menyetir gitu ya, menyetir audiens itu akan diarahkan untuk baca kemana alurnya kayak gitu. Nah itu perlu kita pahami dulu berarti dari poster ini kira-kira pesan utama yang mau disampaikan apa gitu. Karena gini, kesempatan orang untuk melihat poster kita itu kan eh, cuma beberapa detik awal aja. Nah itu ya. Jadi kalau misalkan beberapa detik awal itu dirasa tidak menarik, maka dia akan segera skip gitu. Apalagi kalau misalkan munculnya di story apa WhatsApp kita atau mungkin di Instagram kayak gitu. Nah, maksudnya itu. Jadi misalkan dari gambar, gambarnya apakah sudah cukup menarik? Kemudian kalau sudah gambarnya menarik, nanti dilihat lagi dari judul, apa judulnya sudah cukup menarik gitu kan. Nah, itu ya. Itu. Kalau misalkan ada hal menarik yang paling menarik, hal yang paling menarik dalam poster ini, maka itu yang harusnya kita tonjolkan. Jadi poin utama. Pernah perhatikan ini nggak? Balihonya baliho rokok. Biasanya itu email ya. Nah, itu kan kalau nyari di Google tuh agak sulit baliho rokok. Baliho rokok itu kan dia pasti cuman gambarnya itu kan gambar itu sangat sangat apa namanya tuh menyimpan pesan gitu kan. Habis itu cuman ada beberapa teks gitu. Ada yang ingat nggak? Kira-kira apa yang paling diingat dari baliho rokok itu? Contohnya apa yang paling diingat? Saya tuh kalau mau moto itu lupa ya. Nah itu contohnya. Nanti kalau ada coba tak share itu. Eh apa ya contohnya yang masih ada sekarang itu? Lupa lah pokoknya. Nah itu kayak gitu. Gambar orangnya kayak kayaknya Ustadz, sebagian orang kurang nyaman jika melihat gambar yang berdekatan antara ikhwan dan akhwat. Nah, kenapa kurang nyaman? Ini siapa tahu mereka kan sudah menikah ya gambarnya. Iya, yang kurang nyaman tuh kayaknya yang masih jomblo itu. Aduh, iya iya iya. Gak tahu juga sih ya. Tapi bisa jadi sih. Tergantung ini cocok nggak sama judulnya kan. Oke gitu ya. Nah sekarang coba kita lihat. Itu pertama.
Kemudian yang kedua, ini penggunaan font. Nah, kalau penggunaan font itu, di sini kan font itu sederhananya begini. Kan jenis font itu banyak ya nanti ya. Nah, supaya untuk memahami itu ada font yang dia itu bentuknya jelas kayak gitu ya. Bentuknya jelas. Jelas itu contohnya kayak gini tadi. Nih, ini font-font tegas ya. Font-font tegas, bold. Nah, kayak gini. Ini font-font seperti ini bagus digunakan untuk headline gitu. Jadi untuk judul itu bagus pakai font-font yang seperti ini. Kalaupun misalkan mau pakai font yang ini termasuk lettering ya atau kaligrafi. Nah, hand lettering atau handwriting atau kaligrafi seperti tulisan tangan itu bisa juga untuk judul, cuman biasanya nggak untuk judul utama. Jadi maksudnya itu kayak untuk tambahan. Kayak gini kan untuk tambahan ya. Semua akan mengalami ini kan tambahan. Karena agak sulit kita membacanya dan kita pakai juga untuk yang kayak gini. Ini biasanya ukurannya besar kayak gitu. Jadi kayak apa ya untuk tambahan aja, tambahan. Kalau yang pernah saya buat tuh apa ya contohnya ya? Nah itu, tapi itu bisa dipahami ya. Nah ini contoh ini ada poster atau mungkin nah kayak gini nih contohnya sosial media strategi. Nah strateginya ini kan pakai huruf kecil juga begini, tapi sorry, maksudnya pakai kaligrafi juga, tapi dia ukurannya besar dan ini memang bukan poin utamanya. Poin utamanya itu kan di sosial medianya gitu. Nah itu ya, itu satu. Nah kalau ini termasuk sebenarnya apa font yang cukup jelas, tapi ini ada dua font kan yang digunakan ya. Nah sarannya untuk yang tulisan keresahan dan harapan ini dipilih. Jadi satu pakai font yang tegas, yang kayak tadi, yang kayak kayak gini tadi. Nah ini misalkan satunya yang baru yang font-font yang animasi kayak gini, font yang animasi. Nah font yang animasi ini bagusnya untuk yang besar kayak gini. Jadi Muharramnya ini misalkan pakai font yang animasinya, terus yang tulisan keresahan dan harapan ini pakai yang eh, apa namanya, yang jelasnya kayak gitu, gitu ya. Itu terus kemudian ini untuk font-font yang lain yang kecil, ini kan font-font yang eh, teks yang kecil ini kan untuk memberikan informasi lebih lanjut dan tulisannya juga lebih kecil. Nah karena tulisannya lebih kecil, ini disarankan kita pakai font yang sifatnya tegas juga. Contohnya kayak tadi yang saya apa namanya pakai. Nah kayak gini, ini pakai font Montserrat, Montserrat yang tadi ya, font Montserrat. Nah kayak gini, supaya apa? Supaya terbaca jelas. Nah ini nama fontnya. Contoh ini ya. Atau mungkin pakai jenis-jenis font yang lain yang semisal ini juga boleh. Jadi untuk intinya untuk apa? Untuk sub mana ini? Nah untuk teks deskripsi itu bagusnya pakai font yang tegas kayak tadi. Ini kan termasuk yang font kaligrafi juga. Nah gitu. Jadi dia terlalu banyak lekukan, terlalu banyak ada kaki-kakinya ini kan, ada melengkung-lengkung di bawah sini. Nah itu khawatirnya nanti kurang terbaca jelas. Itu berikutnya. Terus berikutnya lagi, ini penyusunannya kurang apa ya? Kalau di sini kan masuknya di layout. Layoutnya nih masih kurang rapi. Jadi ini kan nggak rata nih ya. Penggunaan teksnya di sini nggak rata. Bagusnya di sini kalau di Canva itu otomatis kan ya bener ya. Ada fiturnya. Jadi dia otomatis akan diratakan atau kalau mau bisa kayak gini. Nah, kalau di HP kan waktu kita geser kan dia otomatis ada ini nih, garis apa guideline-nya, garis panduan ini. Nah, ini diikuti aja. Jadi kalau sampai tek gitu berarti ini kan udah rata nih. Atau kalau misalkan masih belum yakin, dipilih aja semuanya. Bisa nggak menseleksi beberapa objek sekaligus di Canva kalau lewat handphone? Nah, kayak gini dipilih terus positionnya masuk ke ini alignment-nya terus nah ini diratakan ke kiri, pilih yang ini, mau rata ke kanan mau rata ke kiri ya kan, atau rata tengah kayak gitu misalnya gitu. Itu ya.
Nah, itu beberapa hal penting. Jadi ini termasuk ini juga sebenarnya terlalu mepet sih ke mana? Ke pinggir ya. Ini fontnya terlalu mepet ke bagian pinggir. Jadi aman itu kalau di Canva sebenarnya dia juga sudah ngasih garis bantu kayak gini. Nah, ini garis bantunya. Ini coba kita lihat ya. Kalau ini tak geser ke atas. Nih, tak geser ke atas ini kan ada, nah ini. Nah, ini ada bentuk keluar kotak ini kan yang warna warna ungu nih ya. Nah, ini kalau bisa memang ada di dalam area ini aja. Kayak gitu. Nah, kayak gini. Gitu ya. Atau kalau misalkan ini kan slide ya. Slide ini juga ada batasnya di luar. Nah, ini. Jadi di dalam garis ini aja kalau bisa. Gitu. Kalau nggak muat garisnya, kalau nggak muat posternya gimana? Nah, itu yang perlu diatur lagi. Berarti ada yang beberapa harus disesuaikan lagi tuh. Disesuaikan lagi. Nah, itu ada tanggapan dulu sampai sini. Berikutnya lagi ini pemilihan warna. Nah, ini tulisan warna apa nih bersama ini kurang kontras kalau dibandingkan dengan backgroundnya yang warna coklat gitu. Jadi warna putih ini sudah bagus, warna putih. Kalau misalkan apa namanya mau disamakan aja semuanya warna putih misalkan gitu, itu udah lumayan sebenarnya. Jadi dibikin aja warna putih, terus dibikin ini. Nah, kayak gini kan ini rata tengah ya. Bikin rata kiri sekalian misalkan, jadi saya mentok lurus semua di sebelah sini gitu. Kalau misalkan ada link ngatur keseimbangan ukuran yang tadi kurang ke tengah. Oh, ini ya, ini pakai ini. Kita langsung pakai panduan yang di Canva-nya aja. Ada link ada link Canva-nya nggak? Kalau ada link Canva-nya boleh di-share ke grup. Coba nanti langsung kita ulik pakai handphone nanti biar tak sambungkan ke handphonenya. Kalau ada link Canva-nya boleh ya di-share sama sama apa namanya dibuka biar aksesnya bisa diedit gitu. Jadi pakai panduan yang ada di sini nih. Nih, waktu kita geser di handphone itu biasanya langsung ada garisnya muncul. Nah, kayak gitu. Itu ya, nanti langsung kita coba kalau ada. Oh, bentar, ada iklan dulu. Sebentar, tunggu sebentar. Cek aman, minum sudah, ngopi sudah ngopi. Nah, kopi dulu. Itu ya, Mbak Nisfa boleh kalau mau di share link Canva-nya nanti bisa langsung kita ulik sekalian biar bisa langsung ke gambar maksudnya kayak gimana. Itu dulu. Ini sama apa? Oh, kehapus. Ya, sudah kalau kehapus. Kehapus ya. Nah, itu sih. Jadi ini termasuk kan penggunaan apa nih? Logo ya. Logo ini juga agak tricky, agak harus hati-hati di sini ya. Karena logo ini kan apa tuh namanya? Kalau dia tabrakan sama background ini kan contohnya nih agak tabrakan sebenarnya karena terlalu tipis memang logo yang di tengah ini kan logo masjidnya ini. Nah, itu perlu di eh, apa namanya diantisipasi. Suruh bikin orang. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada pertanyaan lagi nanti balik sini boleh. Nah, itu. Jadi itu rekomendasinya ini jangan terlalu mepet sama pinggir. Kayak ini contoh link Bitly ini sebenarnya kan kita nggak perlu ya. HTTPS-nya ini dihapus aja nggak apa-apa. Jadi Bitly garis miring sharing Muharram gitu aja. Sama Bitly ini dia sensitif. Sensitif itu maksudnya huruf apa besar kecil itu pengaruh. Contoh kan kalau nggak salah ini di poster utamanya dia S-nya S besar kalau nggak salah. S-nya S besar. Jadi kalau S besar sama S kecil itu nanti kayaknya nggak bisa. Kita tes ya. Bisa nggak? Bitly sharing Muharram. Benar, bisa nggak nih ya? Kita tes. Nah, nggak bisa dia. S-nya S kecil. Tapi kalau S-nya S besar, coba. Bisa nggak? Nah, baru bisa.
Nah, itu. Jadi kalau ini sarannya buat teman-teman yang bikin bikin link Bitly itu memang sebaiknya bagusnya sih nggak usah pakai huruf besar kecil kayak gitu, kecil semua aja sekalian gitu. Atau kalau besar besar semua. Karena nggak semua pengguna itu, nggak semua orang itu tahu bahwa itu ngaruh kayak gitu. Kecuali kita kasih keterangan. Nah, itu kan ribet lagi kan. Jadi makanya kalau biasanya saya bikin link Bitly itu dia huruf kecil semua gitu, bukan huruf kapital, nggak campur lah kayak gitu. Apalagi kalau sharing Muharram S-nya sharingnya besar, S sharingnya besar, M-nya kapital juga, nah itu kan nanti makin rumit. Nah itu aja sih. Itu dulu informasinya. Kemudian kita lanjut ke desain berikutnya. Nah ini desain berikutnya punya Mbak Ayu, adiknya. Ini ikut nyimak ya Mbak Ayunya ya. Ya, ini bikinnya pakai Canva juga. Masih ada nggak desainnya? Atau udah kapus? Kalau ada masih ada linknya boleh di ini. Kalau ada linknya boleh di share juga. Nah ini sebenarnya ini cukup sederhana ya. Kapus juga sederhana. Sederhana itu maksudnya cukup bersih gitu. Jadi kita ngelihatnya itu memang minimal lumayan enak lah gitu untuk pemilihan warnanya. Nah tinggal ini memang soal beberapa hal ya. Contoh di sini ada yang mau kasih komentar dulu teman-teman yang lain. Ayo nanti tiba-tiba ketiduran aja nih. Nggak ada suaranya. Ayo ada silakan. Aman-aman. Silakan. Ini ada Mas Rizal yang masih setia open cam. Wah, silakan Mas Rizal. Mas Rio tadi open cam kemana nih kok hilang? Ayo para suhu, keluarkan. Bagus. Wah, bagus. Kalau bagus kita nggak perlu kritikan ya. Kita kritik-kritik aja di sini biar ada perbaikan. Tapi kalau udah bagus sih nggak usah dikritik ya. Gimana Mas Rizal mau ngasih komentar dulu? Silakan. Kasih kasih ayo. Nanti yang lain juga. Bagus, bagus. Jangan Dari, bagus-bagus. dari segi, maksudnya dari segi isinya kan sudah ter, tersampaikan. Ya. Mungkin Apa tuh? visualnya aja nanti lebih dibikin menarik mungkin lah. Oh iya. Oh ini ada pertanyaan nih. Karakternya nih bikin atau dapat dari Canva, Mbak Ayu? Karakter orangnya nih. Dia bertanya-tanya. Gambar sendiri apa dari Canva? Dapat dari Canva. Oh, dapat dari Canva. Ya, ini kalau saya lihat memang untuk pemilihan fontnya lebih lebih clean ya kayak yang tadi kita jelaskan itu. Udah pakai apa namanya? Ada yang di ini kan, ada yang di huruf kapital, sorry, bold maksudnya kan. Kemudian ada yang tipis gitu. Kemudian apa lagi ya? Pemilihan warnanya juga nggak terlalu warna-warni gitu ya. Udah lumayan apa namanya bersih lah. Selebihnya mungkin ini sih soal ukuran font. Nah ini tambahan lagi ya. Ukuran font itu kita memang bagusnya itu kalau bisa konsisten, konsisten. Makanya kalau contoh misalkan saya bikin poster nih ya. Oh ini kok sengak banget posternya. Kita cari yang lain ya. Konsisten mana. Contohnya. Oh iya, ini kan belum nih. Posternya bareng atau poster yang mana? Ada yang mau request nggak poster yang mana? Kayak banyak aja posternya. Sebentar. Oh iya, poster yang fotografi. Mana yang fotografi? Fotografi. Nah ini dia. Nah ini contoh yang tadi saya maksud ya. Jadi kalau ini kan contohnya ini pakai font kaligrafi. Nah font kaligrafi ini dia cuma tambahan aja. Yang menu utamanya kan font fotografinya. Nah belajar bareng ini kan tambahan. Gitu. Jadi pakai kaligrafi masih aman. Terus ukuran font itu kalau bisa konsisten. Konsisten itu maksudnya misalkan di sini ada ukuran yang font yang kecil nih, titik kumpul nih. Nah, ukurannya 12,4. Jadi yang lainnya juga disamakan 12,4. Kayak gitu. Jadi untuk informasi yang sejenis itu ukuran fontnya sama. Ukuran fontnya disamakan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan yang ini tadi ini kan
Ini ukuran fontnya beda kan ini ya, kelihatan banget ya. Ini beda. Jadi kalau misalkan ini kan yang mau ditonjolkan sebenarnya kan lokasi, nama lokasinya Masjid Ar-Rahman, ini harusnya ditaruhnya di atas. Gitu. Masjid Ar-Rahman baru alamatnya di bawahnya. Jalan RK Milono samping Samsat. Kemudian di sini sudah pas Ahad, nih di bold sekalian disamakan dengan Masjid Ar-Rahman, ukuran fontnya disamakan gitu ya. Kayak gitu. Nah, ukuran font yang pukulnya itu boleh disamakan dengan yang ini. Terus, nah ini informasi yang laki-laki dan perempuan ini sebenarnya taruh di sini aja bagus nih. Taruh di sini biar seimbang sama ini nih, misalkan sama bersama nama ustadznya ini, kayak gitu. Jadi biar nggak miring di sini kadang-kadang kelewat nih. Saya aja tadi hampir nggak kebaca nih tulisan di sini nih. Dikiranya dekorasi tadi. Nah gitu ya. Taruh aja di sini biar lurus kalian orientasinya nggak miring-miring gitu. Kecuali dia memang teksnya gede ya. Nah gitu. Terus apalagi ya? Itu aja sih. Selebihnya ini mungkin posisinya nih. Ini juga bisa diperhatikan ya. Ini kan sama kayak tadi. Ini masih terlalu mepet ke sebelah kiri. Jadi ikuti aja apa namanya garis bantu yang ada di Canva. Ini contohnya nih. Ini nggak tahu apa nih. Nah kayak gini. Ini kelihatan nggak ini garis yang kita buat nih? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Ini apa? Kelihatan kelihatan. ya. Nah misalkan kalau saya buat di Adobe Illustrator itu manual itu tak bikin garis kayak gini. Nah kalau di Canva kan udah ada otomatis nih. Nah ini contoh ini kan kalau di ujung bagian ujung-ujungnya ini harusnya seimbang. Seimbang tuh maksudnya berarti di ujung tulisan kajian dan diskusi itu mentok dia di ujung sebelah atas sebelah kiri. Kemudian logo juga pas di pojokan yang ini sebelah kanan kayak gitu. Informasi yang di bawah nih eh, tanggal hari itu nempel di sebelah kiri sini. Kemudian alamat ini di sebelah kanan sebelah bawah kayak gitu. Nah itu panduannya kayak gitu. Jadi ini nama kajian di sini, logonya di sini gitu kan. Ini garis bantu. Jadi biar lebih rapi gitu. Nah, kalau mau dilihat kan misalkan kayak ini kan. Nah, ini seimbang nih. Ini posisi atas ini lurus sama. Teks begini di sebelah kanan ini juga sama. Posisi sebelah kanan ini posisinya sama juga dengan sebelah kiri. Nah, itu seimbang kayak gitu. Nah, itu yang diperhatikan ya. Nah, ini kan sudah ada garis bantunya. Itu barangkali. Oke, cukup ya. Ada yang mau ngasih tanggapan lagi atau komentar? Oke, nggak ada. Kita lanjutkan. Oh iya, ada pertanyaan. Silakan. Oke, ya. Nah, itu. Jadi apa namanya? Sisanya nanti kalau soal apa kayak gambar apa yang bagus, visualnya apa yang bagus misalnya atau desainnya apa yang bagus itu soal referensi gitu, referensi. Kan kalau di Canva ini kan template-nya udah banyak gitu ya. Yang gratis juga banyak template-nya. Jadi kita bisa pakai gitu. Jadi nggak harus yang pro. Nah, ini contoh lagi nih. Contoh ini poster juga saya buat. Nah, ini seimbang posisinya. Nah, gitu. Ya kan kelihatan ya, ujung sebelah kiri ini nama lokasinya Epicea, misalkan Epicea. Sebelah kiri ini posisinya ratanya sama dengan yang ini. Eh, Luas yang sebelah kanan ini sama dengan luas yang sebelah kiri ya gitu. Kalau udah biasa ngedit itu biasa kita bakalan kerasa. Kalau nggak seimbang tuh kerasa. Nih, mentok atasnya nih sama. Gitu kan ya? Kelihatan ya? Nah, ini mentok sebelah kirinya sama, ini juga lurus sebelah kirinya. Nah, itu juga udah otomatis nih. Coba kalau kita geser nih kan dia ada panduannya, garis panduannya di sini. Gitu. Oke ya, jelas ya. Itu soal layout, seimbangan, pemilihan font, begitu. Kita lanjutkan ke desain berikutnya. Berikutnya punya siapa nih? Kemarin Mas Rizal ada ngirim juga kan yang desain yang ini kan ya? Tapi nggak diupload juga ya? Nggak diupload juga. Oke, kita gantian ke desainnya Rio. Nah, tadi udah nanya nih. Desain yang Rio, punya Rio yang mana nih? Mana, 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 mana. Oh, ini dia. Nah, ini dia. Nah, ini desain punya Rio. Nah, ini punya Rio, dia editnya pakai apa nih Rio? Mana orangnya Rio, Rio? Tes, tes. Tes, ya, masuk.
Silakan dibedah desainnya, Dibedah. dibedah. Ini kemarin editnya pakai apa nih? Ngeditnya pakai Corel Draw. Wah, Corel Corel Draw Draw X. ya. Corel Draw 2020. Si paling koler koler si paling koler Ya. astagfirullah. Si paling Corel Draw. Oh, luar biasa. Ya, ini teman-teman ini editnya pakai Corel Draw tadi katanya. Ini kemarin ada yang nanya kan ini gimana caranya bikin teks Palestine gitu. Cuman kalau misalkan editnya pakai Canva kan pasti beda sih ya caranya ya. Kayak gitu. Nah, ini kita mau review sekali lagi soal tadi yang kita udah bahas sebelumnya. Ini ngedit pakai Corel Draw. Kalau bisa misalkan kita bikin pakai Canva kira-kira bisa nggak nih? Bikin pakai Canva, bisa nggak? Desain ini pakai Canva. Bisa nggak kira-kira? Ke Mas Rio, bisa nggak bikin desain ini pakai Canva? Challenge. Masih Bisa belum. aja kayaknya. Ya, bisa aja. Tapi Bisa kebayang nggak? kayaknya. Modal yakin ya. Model yakin. Ya, ya desain ini kalau kita mau bikin di Canva sebenarnya bisa juga ya, teman-teman. Nanti kita minta Mas Rio yang bikin. Iya, iya. Oke, ada yang mau ngasih tanggapan dulu nggak nih soal desain yang ini? Ini kalau saya sih nggak ada sih ya, nggak ada. Sementara nggak ada. Apa ya yang perlu ditanggapin? Oh, mungkin ini sih saran aja nih. Ini kan kalau kutipan itu boleh ditambahi tanda tanda kutipnya ya, tanda kutip sama tadi ada emphasis. Emphasis itu maksudnya ini kan sudah dibantu dengan warna nih, membantu agamamu ini kan dibedakan warnanya. Nah, ditambah diperkuat lagi dengan itu apa itu namanya? Di Eh, bold gitu. ya, ini kan bold semua nih ya. Ya. Ya, gitu. Jadi yang jika kamu tidak mampu ini bisa dibikin like aja, reguler atau like gitu. Atau dibikin jadi ekstrak bold gitu. Yang ininya Betul boleh banget ya? juga. Tapi ini sudah cukup bold sebenarnya. Iya, itu Gimana ya? font Ini font bold font atau Serif reguler? Oh, yang seret. biasa tapi yang di bold itu lah bang. Ah, yang biasa tapi di bold. Ya, jadi kayak font yang di Dikasih bold gitu outline lah. kah maksudnya? Hah? Dikasih outline kah maksudnya? Enggak. Di bold, intinya font Montserrat di bold. Bold. Oh iya, ya. Kalau Montserrat itu kan dia tadi ada banyak pilihannya ya. Ya, Montserrat kan ada banyak pilihan. Ada yang semi bold, ada yang ekstrak gitu. Ya. Nah, oh iya benar. Ini tips juga ya. Pro tips kalau misalkan kita pakai font yang dia itu ada banyak opsi fontnya. Dia gini. Tadi kan kita mau kombinasi ini, misalkan ya tebal tipisnya ini gimana nih. Nah, kalau misalkan kita font tipisnya itu pakai yang regular atau pakai yang light lah misalkan atau yang reguler, itu kita cukup yang boldnya ini pakai yang bold aja gitu atau semi bold. Jadi dia kayak lompatnya itu 2 langkah di atasnya. Kalau reguler itu bisa pakai yang bold atau semi bold kayak gitu. Nah, kalau misalkan pasangan satunya itu dia medium nih, medium. Nah, yang satunya ini kita bisa pakai yang extra bold gitu. Jadi kontrasnya itu seimbang. Nah, gitu ya pemilihannya. Pernah kepikiran nggak itu? Nah, ini. Nah, itu. Jadi itu perlu diperhatiin juga. Ini coba kita langsung simulasikan ya. Kalau misalkan satunya light, terus ininya kita pakai extra bold, ini dia terlalu terlalu apa? Terlalu timpang kayak gitu. Nanti yang ininya bakalan tenggelam sama sekali. Tapi itu kembali lagi memang ini kan salah satu teori aja. Nanti bisa disesuaikan lagi gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi rekomendasinya kita pakai 2 tingkat di atasnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan font yang ininya like, nanti yang satunya ini cukup sampai di yang bold aja. Ini udah cukup. Nah, kayak gini. Ini udah cukup kontras, ya kan? Gitu. Gitu ya. Itu untuk desain yang punya Rio udah mantap ini, udah number one lah ya. Iya kan number Oh one ya, kan. terima kasih. Nah, nanti next Rio kita minta buat sharing. Ah, jangan diam-diam aja, kasih masukan juga buat teman-teman yang lain ya. Cara bikin teks Cara yang bikin Palestina teks warnanya. yang Palestine warnanya bisa kombinasi seperti itu. Wah, gimana? Kita mau lanjutkan? Ini kemarin sempat dicoba nih, contohnya ya. Coba kita buka. Nah, ini Bang, kayak bang, kita tes ya. bang, Ya, mau nanya apa? bang. Hmm. Di Canva tuh bisa lah kayak teks satu dikasih tekstur gambar gitu Nah, ini kemarin nyoba nih kayak gini. di Canva.
Tekstur gambar gimana? Ya, jadi kayak dari gambar lo dimasukin ke dalam teksnya gitu nah. Jadi kayak jadi tekstur gitu loh. Oh ya. Jadi gini, memang Di di Canva bisa Canva nggak? ini dia fiturnya kan dia terbatas ya. Kalau kita mau masukkan tadi kan maksudnya itu tekstur itu atau misalkan ini kan gini nih, ini kan ada teks gitu ya, ada teks. Ini kayaknya kita habis lagi nih. Nah, teks ini kan kita mau masukkan gambar ke dalam teks ini gitu misalnya ya, atau tekstur ke dalam teks ini gitu kan ya. Tekstur itu kan dia bisa warna, bisa gambar kan. Gitu ya tadi maksudnya. Iya, Dimasukkan tuh maksudnya iya. contohnya kayak tulisan yang ini tadi yang gambar logo Palestina ini contohnya. Nah itu kalau di Canva dia nggak bisa, dia di Canva nggak bisa. Nah cuman kalau mungkin teman-teman cari tutorial di YouTube itu ada caranya. Nah satu-satunya cara itu sebenarnya adalah ini kita pakai istilahnya kalau di Canva itu dia ada frame. Nah ini sebenarnya huruf P-nya ini dia frame ya. Coba kita keluarkan dulu. Nah dia tuh aslinya frame begini. Frame itu dia bingkai otomatis yang disediakan dari Canva. Dia ada di elemen, kita cari aja di sini misalkan frame eh, apa namanya teks gitu ya teks. Sebutkan hurufnya aja misalkan P, nah kayak gini. Nah nanti dia langsung muncul keluar kayak gini. Ini ada pilihan huruf-hurufnya kayak gitu. Oh. Jadi yang Jadi harus tersedia satu-satu cuma gitu. kayak gini. Nah di Canva, di YouTube itu dia ada tutorial untuk kita bisa bikin frame-nya ini. Nah gitu. Nah kalau ini kan frame yang tersedia ya, tapi itu rumit banget. Intinya kita pakai yang ini, kemudian kita kumpulkan huruf-hurufnya gitu. Contoh ini kita mau bikin tulisan Palestina ya. Nah ini udah dikumpulkan huruf PA. Lanjut lagi nih, huruf apa lagi? L-nya gitu ya. Lanjutkan lagi sampai nanti kebentuk huruf Palestinanya. Nah ini kalau sudah diklik ini kan dia biasanya muncul rekomendasi. Ini kita PR-nya lagi harus nyari yang sama nih. Harus nyari yang sama L. L-nya mana yang sama nih? Nah ini contohnya nih ya. Agak rumit, rumit sih memang rumit. Nah kayak gitu ya. Lanjutkan lagi huruf E. Oh ini langsung jadi tutorial nih. Nah gitu. Nah gitu ya. Kebayang ya. Nah kalau sudah terus gimana? Gambar yang kita mau masukkan ini kita masukin satu-satu ke dalam eh, apa nih teksnya. Jadi gambar yang sudah ada ini kita duplikat aja dulu, perbanyak dulu sesuai dengan jumlah teksnya nih. Masukkan dulu ke sini. Satu, gitu kan? Ribet ya. Dua, tiga. Nah, terus ini masih belum nyambung kan? Gimana cara nyambunginnya? Cara nyambunginnya diedit manual gini satu-satu. Nah, kayak gini. Set, gitu kan. Terus ini diperbesar sampai mentok ke semua teksnya. Nah, ini sampai mentok di semua huruf E, sampai E. Nanti kalau panjang Palestina berarti sampai huruf apa lagi tuh di ujungnya. Kayak gitu. Nah, gitu. Ini juga sama mentok ke ujung sini, dilanjut lagi sampai nyambung. Nah, kayak gitu. Jadi memang cukup effort ya kalau mau kita bikin kayak gini. Kalau yang praktisnya ya apa namanya? Kita bisa cari cari teks di Google aja, cari teks di Google atau misalkan di sini Palestine gitu ya, teks misalkan teks ada nggak kira-kira? Ada nggak? Kalau nggak ada kita cari di Google, terus kita masukkan ke Canva, gitu aja. Itu sih. Jadi kalau tanya caranya gimana, caranya kayak gini. Nah, tapi kalau misalkan ini dirasa rumit, berarti silakan dicari jalan keluarnya yang lain. Nah ini, rumit kan? Gitu. Jelas ya, teman-teman? Bang, mau nanya. Oke, lanjut. Silakan. Di Canva tuh bisa lah kayak gambar tuh dipotong pakai teks gitu. Di Gimana tuh cropnya maksudnya? pakai teks gitu. Jadi kayak ini anak praktek sedikit lah. Ini kebetulan mana lagi buka komputer. Ya, ya, lanjut. Ini gimana sih? Flip kamera nih. Nah, kayak gini jadinya nih. Palestina. Nah, gitu nanti. Ditumpuk gitu kan maksudnya? Bukan. Jadi ini anak kasih contoh.
Bukan ditompak sih. Aduh, saya nih kita cari dulu mana template. Oke, sambil Saya kita saya. menunggu Mas Rio, kita lanjutkan dulu. Oke, ini yang join tadi siapa lagi yang masih ready di Zoom nih? Ada yang kemarin mengumpulkan tugas. Tadi Mbak Hidayati, Helma Hidayati, bener ya? Kemarin ngirim tugas di challenge yang pertama. Yang mana posternya? Ah, ini dia. Posternya punya Mbak Helma Hidayati. Nah, ini dia. Yang Aduh, ini ya, bener ya? Yang sebelah kanan ini ya? Coba kita buka dulu. Rio, kalau sudah ready, kasih tahu. bentar bang. Yang ini ya, punya Mbak Helma, Mbak Hidayati. Bener ya? Posternya yang ini ya? Ya. Oke. Bang Jeb. Ya, gimana? Ready? Nah, mau ngasih tahu yang tadi Oh ya, di gimana tuh? Canva tuh. Nah, jadi ini kan kebetulan Ana ini kan pakai Corel Draw kan. Siapa tahu di Canva Mm-mm. bisa. Misalnya ini seandainya di tekstur nih ya, tekstur gambar. Terus dipotong pakai teks kayak gini, bisa nggak ya? Dipotong, Ah, oh potong iya, pakai ini teks. kan sama kayak tadi kan Jadi, berarti kan? kenapa? Iya, terus lanjut lanjut. Gitu. Jadi kayak ini teks biasa, ini gambar. Jadi dipotong sih. Sebutan itu apa ya? Dipotong ya, di crop Masking kan maksudnya tuh. gitu. Iya, dimasukin pakai teks aja gitu. Ya, terus nanti dia teksnya itu jadi punya warna kayak di gambar itu. Ya, kayak Nah, gitu. itu fiturnya nggak ada sih di Canva, belum ada. Belum ada ya. Iya, jadi memang yang Coba tahu. ya yang bisa itu kayak tadi itu caranya kayak gitu. Ini kan sebenarnya Yang konsepnya cara kan dia teksnya itu dia jadi frame-nya gitu kan. Kemudian objeknya itu dia masuk jadi apa itu namanya tadi? eh patternnya gitu ya. Pattern dari teksnya itu gitu. Itu format gambarnya itu bitmap atau vektor? kenapa? Format gambar benderanya itu bitmap atau vektor? Ini bitmap gambarnya, nggak bisa diotak-atik. Gambarnya bitmap ya? Oh iya iya Ya. iya. Ya Dan gitu. juga cara yang kemarin tuh pakai tekstur juga, tekstur dari gambar kayak gitu. Mm. Kayak gitu. Pakai tekstur yang mana ya kemarin tuh lah. Semacam kayak gini lah. Yang ada Iya iya bergelombang kayak gitu, nggak flat kayak gitu. iya. Caranya sama kayak tadi itu juga. Ya, cuma bedanya kemarin Anda nggak masking sih, langsung di power clip gitu aja. Oh iya iya. Berarti langsung ya. Oke. Di Gila. power clip. Loh kenapa ini? Jadi masuk dalam gambar. Kayaknya sinyal punya aku nggak stabil nih. Cek cek. Putus-putus kah suaranya? Ya itu ya. Jadi memang belum bisa kalau di Canva pakai cara kayak gitu tadi. Adanya eh, tadi si manual kayak gitu tadi yang ada gitu. Kayak gitu sih. Oke oke. Nah nanti teman-teman kalau misalkan mau coba perdalam desainnya pakai yang lain, kalau di Photoshop ini gampang banget sebenarnya. Kalau kayak gitu tadi ya bikin kayak gituan. Cuman kan sekali lagi kalau Photoshop ya apa namanya harus pakai PC ya, nggak bisa kalau di handphone. Nah gitu. Sementara itu dulu paling coba kita lanjut dulu. Gitu ya Mas Rio. Nanti kalau memang teman-teman ada yang mau ngedalami ke Corel Draw atau ke Photoshop atau yang lain nanti boleh kita bikin seri khusus untuk bahas yang itu. Kayak gitu. Ini narasumber Corel Draw ada Mas Rio. Saya sendiri sebenarnya kalau Corel Draw ini nggak terlalu menguasai. Lama banget sudah nggak pakai. Oke. Kita lanjut. Ini tadi kita masuk ke desainnya punya Mbak Hidayati ya.
Ada yang mau ngasih tanggapan dulu dari desain ini? Ada. Yang lain boleh langsung kasih komentar. Ada, silakan. Dicek teks juga boleh. Sambil nunggu komentar dari teman-teman. Nah, oke. Kalau kita ngeliat dari desain ini, ya, ini sekali lagi tadi ya kita jelasin ini biar jadi apa namanya uh, pengembangan nanti berikutnya gitu. Nanti kalau misalkan bikin desain mudah-mudahan bisa lebih lebih baik lagi kayak gitu. Nah ini secara apa pemilihan bukan pemilihan background sih mungkin ya. Background itu kalau misalkan ini kan kekuatannya kan memang ada di gambar tadi sudah kita sampaikan bahwa kalau kita ngelihat gambar ini kira-kira cukup menarik atau enggak untuk apa namanya audiens kayak gitu. Nah kira-kira itu. Nah kalau misalkan cukup menarik, kira-kira gambar ini sesuai nggak dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Nah contoh tadi misalnya kalau di yang poster-poster sebelumnya kan, nah ini misalnya nih ya, misalnya uh, ini apa nih? Kita mau pakai gambarnya teman-teman yang lain. Di sini ada yang tadi punya Mas Rizal. Mas Rizal mana tadi di atas? Enggak. Nah ini, jangan risau dengan masa depan. Masa depan itu kan berarti soal waktu misalnya. Nah itu kayak gitu misalkan bisa jadi menunjang. Kalau dia visual gambar ini bisa menunjang teks pesan yang disampaikan itu lebih baik kayak gitu lebih baik. Meskipun kadang nggak nyambung juga nih sih kayak gini nih contohnya nih ya. Semua akan menjalani ujian hidup. Yang penting gambarnya bagus. Nah, bisa juga sih seperti itu. Jadi orang tertarik dulu dengan gambar kita kayak gitu. Kalau bisa gambarnya itu HD ya, nggak pecah-pecah, nah itu bagus lagi kayak gitu. Nah itu pemilihan backgroundnya, contohnya pilihan gambar. Kemudian kalau misalkan kita pakai gambar, kira-kira ada yang mau ditonjolkan atau enggak dari gambar itu gitu, misalkan. Nah itu sih satu. Kemudian di sini udah bagus, maksudnya dari sisi empasis itu maksudnya menonjolkan poin utama dari pesan yang disampaikan. Ini kan penggunaan apa? Ada ukuran font yang diperbesar, ada yang kecil gitu. Jadi poin-poin utama itu di sini ada gagal, sukses, belum berhasil misalnya. Nah itu sudah bagus di bagian situ. Tinggal nanti pemilihan warna. Nah gitu pemilihan warna. Ini sebenarnya pemilihan warnanya cukup rame, tapi kurang kontras gitu, kurang kontras dengan background kan gitu ya kalau dilihat ya. Jadi contoh nih tulisan gagal ini kan dia dengan background gambar ini agak mirip kayak gitu. Tulisannya ini abu-abu, backgroundnya hitam gitu. Jadi ini kurang kontras, kurang memberikan apa namanya penekanan di bagian situ. Meskipun ini sebenarnya sudah diperbesarkan ukuran fontnya daripada yang lain kayak gitu. Jadi pilih font yang kira-kira bisa lebih menonjol warnanya. Nah untuk warna oranye ini udah cukup bagus ya. Warna orange-nya sudah cukup apa kontras dibandingkan dengan background. Nah supaya lebih kontras itu rekomendasinya bisa ditambahi dengan ini apa kira-kira ditambah apa biasanya? Ditambah apa? Nih kayak gini nih. Ditambah shadow ya. Dikasih bayangan, dikasih efek bayangan. Kalau di Canva kan ada itu fiturnya ya. Nah kayak ini contohnya teks ini. Ini kan sudah dipilih yang kontras warnanya kuning. Kemudian efeknya, nah dikasih efek nih shadow. Nah gitu. Tinggal nanti shadownya dipilih yang sesuai. Kalau kayak gini kira-kira shadownya yang sesuai warnanya apa? Warna bayangannya. Standar kan hitam ya, standarnya hitam. Kalau ini apa kira-kira shadownya? Hitam bagus ya? Bagus ya? Nanti kalau ada link Canva-nya Mbak Hidayati boleh di-share juga ya link Canva-nya nanti biar coba kita apa namanya langsung kita otak-atik. Nah, itu lebih bagus lagi tuh. Nanti next mungkin kalau kita review bisa langsung kayak gitu ya. Gitu. Nah, itu. Jadi ini bisa ditambahin dengan background nih. Karena contohnya warna putih di sini kan sebenarnya kurang kontras dengan background abu-abunya nih. Gitu. Tapi kalau dikasih shadow itu bisa lebih menonjol lagi dia gitu. Lebih menonjol lagi biar lebih terlihat. Itu sih. Nah, itu paling jadi pemilihan warna, kemudian pemilihan background itu yang perlu diperhatikan. Nah, berikutnya lagi ini
Gini, background ini kita agak hati-hati naruhnya ya. Kayak gini nih kan sebenarnya huruf, coba diperhatikan di bagian belum nih. Belum ini kan L-nya ini kayak ketemu nggak sih sama ini ada lampu di belakang nih? Kayak kebaca T bukan? Kayak sekilas sih, sekilas tuh kayak huruf T gitu jadinya, ya nggak sih? Sukses dan belum berhasil. Tapi kalau misalkan dikasih shadow itu lebih aman nanti jadinya. Ini ada chat yang masuk. Nah gitu itu, jadi kita hati-hati juga naro naro apa namanya tuh, naro eh, teks ya. Kalau yang ini, nah ini aman nih. Kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti salah tafsir dari pembacanya. Nah itu sih jadi pemilihan warnanya tadi. Nah kemudian tinggal nanti berikutnya penyusunan huruf. Ini sebenarnya kalau mau dibikin rata tengah ini bagus sih. Jadi semuanya teksnya disusun di tengah gitu. Ini bisa lebih rapi sepertinya. Nanti coba boleh diulik lagi, dicoba-coba lagi ya. Kalau soal ruang kosong di bagian atas sama bawah, ini kan ruang kosong atau negative space. Nah itu sudah cukup bagus. Jadi nggak semuanya full teks begitu. Jadi memang kita sediakan ruang kosong supaya penglihatan kita lebih lega. Nah ini terlalu mepet masih ke pinggir. Jadi kalau misalkan ini nanti diratakan taruh di tengah semua ini kayaknya bagus deh. Gitu. Tidak ada istilah gagal dalam hidup, yang ada hanya sukses dan belum berhasil. Gitu. Kalau perlu misalkan di sini dikasih tanda koma misalkan dalam hidup atau titik, nah itu juga boleh kayak gitu. Biar nggak salah tafsir tadi, salah baca. Gitu ya. Itu rekomendasinya. Ada yang mau ngasih komentar lagi? Silakan. Yang lain. Atau mau nanya lagi? Nanya-nanya. Atau dari Mbak Hidayati ada yang mau ditanyakan boleh. Gitu. Yang lain lagi yang sudah ngirim tugas, siapa lagi nih ya yang ada hadir? Kalau yang nggak hadir, nah ini cukup bagus sebenarnya. Visualnya, pemilihan fontnya. Ini kalau lebih atraktif ya, lebih dinamis. Sebenarnya tulisan doa ini bisa disimpan di belakang kepala orangnya nih, ya nggak sih? Gitu ya biasanya kan. Jadi doanya ini diperbesar, terus ditaruh di belakang kepalanya kayak kayak yang ini tadi nih, yang ini. Nah kayak gini nih misalnya, disembunyikan. Oke, semangat Mbak Hidayati sama teman-teman yang lain tadi yang sudah nyoba ya. Setelah dikasih masukan, mudah-mudahan bisa jadi perbaikan juga. Gitu. Teman-teman kalau misalkan nanti ada ngedesain apapun gitu ya, misalkan mau minta masukan itu jangan sungkan. Jangan sungkan. Kadang kan kita nggak pede itu ya, malu-malu mau ngirim, takutnya nanti apa namanya, terlalu banyak dapat kritikan misalnya gitu kan, masih kurang percaya diri dengan desain ini, kayaknya kurang deh gitu kalau dikirim grup, apalagi nanti ketemu sama suhu-suhunya kan gitu, kalau dikomentari misalkan, justru malah itu bisa jadi shortcut gitu. Shortcut tuh maksudnya kita segera sadar bahwa desain kita tuh ada yang perlu diperbaiki gitu. Nanti khawatirnya kan kita ngerasa bahwa desain kita ini baik-baik saja. Nah itu berbahaya, berbahaya. Contohnya kayak tadi misalkan punya saya itu kan kayaknya baru ngeh bahwa desain-desain begini ini nggak apa namanya, mana-mana ya, mana-mana. Nah, ini kurang kurang menarik itu mungkin bisa 2 tahun setelahnya gitu. Nah ini masih di tahun yang padahal ini di tahun yang berbeda nih poster yang di belakangnya nih, kayak gitu. Itu masih kayak gini gitu, belum ada peningkatan. Nah, luar biasa. Ini jangan sampai kayak gitu. Makanya kan kita belajar ini kan biar dapat uh, pengalaman dari teman-teman yang lain. Nah, supaya kita nggak mengulangi itu gitu. Jadi udah tahu, oh kalau kayak gini nih kurang oke nih. Nah, bisa diperbaiki segera. Gitu ya. Jadi nggak usah sungkan nanti misalkan ada yang bikin presentasi, ada yang bikin poster, edit video mungkin. Nah, boleh juga. Nanti share aja di grup kita biar bisa kasih masukan gitu dari teman-teman yang lain. Jadi itu ya. Oke, lanjut kita ke
Ini desainnya Mas Rio. Ada lagi nih. Kemarin ngumpul tugas juga nih. Kalau punyanya desain Mas Rio nih, karena dia pakai Corel. Nah, ini desain punya Rio. Itu. Nah, ini contoh apa namanya? Eh Masuk nggak suaranya? Penonjolan ya. Jadi memilih tadi kan sudah kita bahas, memilih pesan utama yang mau eh, yang menarik. Kita rasa paling menarik untuk menjadi daya tarik dari audiens gitu. Nah, ini dari remake-nya ini kan sebenarnya agak sedikit berubah gitu. Jadi di sini yang ditonjolkan adalah keresahan dan harapannya kayak gitu. Tidak menghapus tanpa menghapus yang lain kayak gitu. Soal muharramnya tetap ada. Nah, itu. Terus apa ini? Ini tadi masih ada link sama tadi rekomendasinya ini sebenarnya untuk HTTPS-nya itu nggak perlu dicantumkan ya. Jadi bisa aja di apa namanya? Dihapus aja, langsung cukup bit.ly garis miring dan seterusnya. Gitu. Sama penggunaan huruf ini kapital S. Nah, itu agak tricky. Jadi khawatirnya kalau misalkan ada yang S-nya S kecil nanti itu ke nggak kedeteksi kayak gitu. Jadi rekomendasinya bagusnya S-nya itu bukan S-nya salah. Maksudnya itu semuanya pakai huruf kecil aja sekalian atau huruf kapital sekalian gitu. Nah, itu ya. Selebihnya ini tadi udah bagus pemilihannya di apa namanya huruf besar huruf kecilnya. Ini kayaknya kebalik deh. Kenapa huruf tulisan ustadznya lebih besar daripada Herwani nama ustadznya? Nggak kebalik ya? Hah? Atau sengaja? Gimana ada respon dari Mas Rio? Ya, tes tes. Ya, tes masuk. Ya gimana? Eh, Baru nyadar juga ternyata satu yang di highlight itu nama ustadznya ya, bukan ustadznya gitu nah. Iya, Bukan. Baru nyadar juga baru nyadar ya. harusnya. Ya, oke, baguslah. Sudah sadar kan ya sekarang ya. Nah, tobat dulu istighfar Ya, sadar. astagfirullahaladzim. Terima kasih. Nggak, nggak. Nah, itu. Kemudian ini, nah ini tadi yang saya maksud ya. Jadi maksudnya logo itu memang dia agak hati-hati. Kalau misalkan dia kurang kontras gitu ya, takutnya nanti berbenturan dengan background, bisa dikasih kayak gini nih. Apa nih, diberi background shape kayak gini contohnya. Itu aja selebihnya. Kalau warna, kira-kira menurut teman-teman warna putih dengan kuning ini lebih menonjol warna apa? Ini subjektif banget sih sebenarnya. Gak apa-apa sih. Oke, itu aja. Pemilihan fontnya ini masih macam-macam nih ya. Ini fontnya yang terbuka untuk umum mas dengan font kajian ini masih ini beda nih, ya kan? Ya nggak sih? Iya beda. Ya, beda. Terus Ya, tulisan beda. tulisan font yang segera daftar ini juga beda lagi nih. Ini ada berapa font nih berarti? Beda. Satu, Ya, dua, kita main tiga. tipografi. Tiga font ya? Atau lebih nih? Muharramnya ini beda juga nih Ya, kayaknya. 3 font. Muharram sama fontnya Oh dengan yang sama ya? keresahan. Oh iya sama. Ada tiga font. Nah itu. Tiga font masih cukup lah, cukup ideal. Nggak terlalu ramai mas. Dua itu lebih bagus lagi kalau misalkan bisa dua, ya kan? Tapi satu aja belum Oh, kayaknya pasti kan? lebih lebih bagus ya. Kenapa? Ya, Lebih font itu apa? semakin sedikit Maksudnya yang lebih dipakai semakin sedikit bagus. maju. Hah? Oh, I see. Oke, terima kasih. Ya, 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 Ya paham. gitu. Jadi jangan rame-rame. Ini tadi ada Mas Firhan ya? Masih gabung nggak? Oh, nggak ada. Udah keluar. Nah, lanjut lagi ini sambil ngabisin kota Zoom yang terakhir ya. Nanti kalau ada teman-teman yang mau pamit undur diri duluan boleh juga. Kalau mau masih nyimak silakan. Nah, ini kiriman dari eh, Mas Rizal. Wah, apakah ini menggambarkan perasaan hati? Oh gitu. Ini remake-nya cukup frontal ya. Jadi cukup jauh dari
poster awalnya gitu. Kalau poster awalnya kan memang di situ ada apa namanya sosok laki-laki dan perempuan begitu. Nah kalau ini sosok laki-laki dan perempuannya sudah di pelaminan nih kayaknya. udah udah mau akad ini ya, ya kan ya betul ya. Nah itu udah sangat menjurus ini. Kira-kira ada yang mau memberikan tanggapan dari poster ini? Kira-kira vibes-nya apa Itu nih? background-nya pakai Iya, background-nya pakai apa nih? Bikin generate AI atau gimana, Mas Rizal? Atau nyari di Canva? Wah, ceketnya. Halo, halo. Cek, cek. Diulangi tadi kayaknya anu, nge-freeze. Gimana Mas Rizal? Ini tadi background-nya pakai apa tadi bikinnya? Ya, backgroundnya pakai AI. Wah, pakai AI. Di mana bikinnya? Itu yang di antum kirim ke Dwi itu. Di mana? Yang antum kirim ke Dwi, Microsoft itu. Oh, pakai Bing ya. Bing Create. Teman-teman ada yang tahu di sini? Tinggal cari di Google, ya kan? Kalau kita udah masuk di Google, nanti tinggal cari Bing. Kalau sekarang namanya udah ganti sih. Bing Image Creator ini. Nah, klik di sini, masuk aja di sini. Nah, tinggal langsung tulis di sini. Kita mau bikin perintah apa gitu. Pemandangan terasering. Paham gak dia? Wah, hilang. Nah, gitu. Jadi kita tinggal masukin perintahnya aja langsung dia bisa ngasih gambar yang kita mau. Cek, cek. Nah, kayak gitu. Pemandangan terasering. Langsung jadi gambarnya. Oke, begitu. Nah, nanti Mas Rizal boleh sharing nih. Promnya apa nih bikin yang kayak gini nih? Boleh dibocorin nggak? Boleh dibocorin nggak? Nanti boleh dikirim ke... Itu Iya, kata kuncinya apa? Coba gambarkan apa oh, yang ada dalam hati saya gitu kah? Siapa tahu kan dia bisa baca. Luar biasa. ini kayaknya pernikahan laki-laki dan perempuan Muslim dengan tema warna pink gitu rasanya. Oh iya. Oke, nah nanti boleh di-share kalau ada teman-teman. Ada yang pernah nyoba nggak yang lain? Ada nggak yang pernah nyoba boleh raise hand. Nanti kita saling share prompt nanti lah. Belum sempat kita bahas itu lebih lanjut. Oke, balik lagi ya. Nah ini terus idenya cukup menarik juga ini pakai ada chatnya ini. Jadi komunikatif. Kemudian pemilihan font tadi udah kita bahas juga ini apa namanya konsisten ya. Maksudnya ukuran fontnya konsisten. Apa namanya ya konsisten ukurannya sama kayak gitu. Nah ini mungkin rekomendasinya sebenarnya tulisan ini nama Ustadz ini kayaknya bagus kalau ditaruh di tengah gini ya nggak sih biar seimbang. Ini kenapa di pinggir? Alasannya ada nggak? Ada alasannya nggak? Pengen aja. Awalnya itu memang mulai dari pinggir semua, Oh terus gitu. buru-buru juga kemarin langsung habis desain baru nyadar kayaknya lebih bagus di tengah gitu. Oh gitu ya. Udah sekarang udah sadar juga berarti. Iya iya iya. Nah ini bagus nih kalau di tengah gini. Jadi lebih seimbang gitu informasinya. Selebihnya udah oke. Nah ini nih, ini kayaknya terlalu ke atas deh ini logonya, ya kan? Agak kurang turun dikit nih. Nah ini coba bisa diperhatikan ya di bagian sini kan. Ini kalau ukuran dari bawah kan jaraknya segini nih. Nah bagus kalau di atas jaraknya juga segitu. Nah terus ini deh. Ini kan ukuran apa nih namanya? Ukuran kanvasnya ini kan portrait ya.
berapa? 1350 kali 1080 kan? 1350, 1080 ke bawahnya 1350. Nah, kalau misalkan kita posting di Instagram, ini masih bisa, cuman nanti dia akan ke crop gitu kan. Kalau kita lihat di feed view-nya ya. Coba kita buka di Instagramnya anak masjid deh. Instagram anak masjid. Ya, jadi ini Instagramnya anak masjid. Nah ini, kita mau lihat poster yang dia itu. Nah ini dia contohnya. Ini contoh ya. Nah ini kan poster ini dia aslinya kayak gini, bentuknya portrait. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Tampilan akun Instagram kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Nah ini kan dia aslinya portrait begini. Ketika kita cuman lihatnya di feed kan dia cuman kelihatan begini kan, logonya kan nggak masuk ya. Nah ini salah satu tips juga. Jadi bagusnya memang eh, untuk informasi utama itu kalau bisa jangan sampai ke crop kayak gitu. Kalau bisa jangan sampai ke crop. Jadi dia tetap ada di eh, ukuran 1x1-nya di tengah. Nah, kayak gitu. Ini satu contohnya atau misalkan poster yang lain. Nah, kayak gini nih. Ini juga. Nah, ini kan sebenarnya ada logo di bagian atas ini. Tapi logonya dia nggak masuk bingkai. Yang penting informasi yang bagian utamanya itu nggak kepotong. Atau ini, nah ini contohnya poster kurban. Ini poster kurban juga sama, ya kan? Nah, dia di sini ada alamat segala macam. Ini kalau di tampilan feed dia begini. Nah, croppingnya itu pas. Nah, caranya gimana? Caranya kalau misalkan kita di Canva itu kita bisa pakai bantuan apa? Bantuan ini sih mana ya contohnya posternya? Oh, nggak ada. Jadi kita tinggal tambah ini eh, apa namanya elemen shape yang persegi ini, gitu ya. Nah contohnya yang persegi kayak gini. Oh sorry, kita langsung buka posternya aja deh. Coba kita buka posternya. Poster kajiannya yang ini contohnya nih. Nah, loading. Salah. Ini nih. Nggak bisa. Yang mana ya? Ya udah kita bikin lah ya. Contoh ini misalkan langsung kita bikin yang portrait. Nah, nanti dari desain portrait ini tinggal kita eh, ini contohnya ini terus kita kasih warna nih. Nah, tinggal kita kasih garis bantu. Garis bantunya bisa pakai ini, square ini. Nah, kita kasih apa? Square ini warnanya dikosongin terus dikasih apa namanya? Garis pinggirnya. Nah, garis pinggirnya ini yang diwarnai. Ini salah satu cara yang saya pakai sih kalau di Canva ya. Nah, kayak gitu. Nah, ini sebagai garis bantunya. Nah, tinggal ukurannya kita sesuaikan, kita taruh di tengah-tengah. Nah, berarti maksimal bagian utama informasi itu ada di dalam sini. Gitu. Jadi kalau logo itu taruhnya di atas sini, atau misalkan yang lainnya taruhnya di bawah sini. Nah, gitu. Contohnya kalau yang itu tadi berarti mana nih? Ini contoh kalau kita lempar ke sini langsung bisa nggak? Nggak bisa. Harus download dulu ya. Biasanya bisa. Oke, ada pertanyaan? Nah, itu aja. Yang selebihnya cukup sudah cukup ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sepertinya kita akan cukupkan dulu untuk Zoom kita malam hari ini. Saya hitung sampai 3, kalau tidak ada 1, 3. Enggak ada.
Nah, enaknya di Canva ini kalau kita nyari-nyari elemen di Google itu nggak perlu di-download dulu ya kan? Bisa langsung lempar-lempar aja gitu, drag and drop. Kalau di laptop sih. Nah ini kalau kita lihat ya contohnya ya. Ini, nah tinggal nanti teks apa nih ininya taruh di layarnya taruh di atas. Nah gini. Mas Rizal udah pakai ini aturan ini, pakai aturan ini, pakai tips ini loh. Belum, belum. Ya. Nah ini kan kelihatan ya. Jadi ini mungkin logonya bisa agak diturunin dikit biar pas di tengah-tengah. Terus, nah ini kalau misalkan mau taruh di bawah sekalian ini bisa turunkan dikit kayak gitu. Jadi biar lebih rapi. Oke, itu aja. Kalau tidak lagi yang mau didiskusikan, barangkali untuk Zoom kita malam ini kita cukupkan dulu. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang masih setia sampai pukul 21.37 menit. Itu untuk Zoom kita malam ini. Mohon maaf kalau terdapat kekurangan dan kesalahan. Mohon maaf kalau misalkan terdapat kekurangan, ada yang kurang jelas atau masih ada keterbatasan dari apa yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah partisipasi, ngirim tugas dan lain-lain. Sekali lagi jangan sungkan kalau misalkan mau ngirim-ngirim desain ya. Kalau misalkan sungkan di grup, Japri juga nggak apa-apa gitu ya, Japri gitu. Misalkan minta rekomendasi. Kemarin itu ada peserta grup itu, dia minta tolong untuk ganti background. Ganti background nggak apa-apa, gitu nggak apa-apa. Jadi apa yang bisa dibantu kita kita bantu gitu. Cuman ganti background gini doang nih, mana nih ya? Nah gitu, ganti background foto. Aduh, ya, nggak apa-apa lah ya. Itu dulu. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup, kita akhiri dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu lagi di Zoom meeting selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.